Boykot adalah senjata penduduk dunia yang cinta damai dalam melawan atau pernyataan sikap anti genosida, apartheid, atau kesewenang-wenangan terhadap bangsa lain. Perlawanan yang bisa dilakukan oleh warga internasional secara damai ya melalui ekonomi ya, mau tidak mau ya. Karena kita tidak mungkin bertarung melawan senjata, dan kita juga tidak mungkin ikut berperang secara nyata dengan senjata itu, karena kita nggak pernah mendapat pembekalan untuk itu ya. Sehingga perang secara damai ya perang secara ekonomi begitu ya. Itu adalah sanksi sosial yang harus diterima. Itu ada pembelaan kami terhadap warga lain yang diperlakukan tidak adil dan semena-mena oleh pihak yang merasa dirinya lebih berkuasa. Dan kita lihat lagi apakah nanti akan ada pernyataan mereka mendanai negara genosider atau tidak. Ya kita tunggu aja. Kalau memang terbukti mendanai ya mari kita boykot. Semoga kepolisian ke depan next memang adalah alat untuk rakyat gitu ya, bukan alat bagi oligarki atau kekuasaan untuk malah menjajah rakyatnya sendiri. Paradoksnya, semakin Gaza ditempur, semakin banyak simpati yang datang pada Gaza. Anda tidak bisa mengharapkan hidup damai di dunia jika Anda belum bisa memperbaiki diri Anda. Luka masa lalu Anda yang Anda lampiaskan pada bangsa lain tidak akan memberikan Anda solusi. Hello, good morning. Today is Friday. 26 September 2025. Now time is about beep and a beep today. Ini adalah lingkungan di sekitar kita pada hari ini. Hari ini cukup sejuk, masih sejuk ya. Cuaca cukup panas. Cucian gampang kering. Jadi kita nikmati saja hari yang cerah ini ya. Cerah cumirah. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Gimana kabar Anda hari ini? Dan seperti biasa di hari Kamis kemarin, Dread Kecela Sandra sudah meluncurkan postingan terbarunya. Ya, kali ini bahas tentang berapakah ideal durasi nge-gym. Dan sampai saat ini saya pantau cukup mendapatkan sambutan ya. Bahkan bisa dikatakan ini salah satu view terbanyak, yaitu sekitar 2.300-an gitu ya. Dan jumlah like-nya itu 46. Terima kasih atas dukungannya. Silakan di-follow, kemudian silakan dibaca mumpung lagi gratis ya. Jadi berapa nih idealnya ya? Idealnya sebenarnya lebih ke bagaimana Anda menetapkan tujuan Anda nge-gym. Dan di situ sudah ada listnya ya. Apakah penurunan berat badan, ataukah rekomposisi tubuh, ataukah untuk hipertrofi, ataukah untuk kebugaran saja, atau secara umum saja. Semua itu ada penggolongannya. Semua sudah ada daftarnya, silakan dibaca ya. Kemudian ada komen juga bahwa dia biasanya juga latihan 150 menitan seperti itu ya. Sama kayak saya juga, saya lebih dari 1,5 jam gitu ya. Bahkan 2 jam kalau pakai rest between set. Kadang juga lebih dengan ngedit-ngedit ya, sambil ngantri-ngantri spot favorit atau alat favorit ya. Jujur kalau di gym saya sendiri, alatnya itu cukup beragam dan tersedia ya. Tapi karena memang kita punya referensi sendiri, jadi saya lebih ngincer alat-alat yang memang biasa saya pakai gitu ya. Nah, untuk berkaitan pertanyaan seperti ini, saya kembalikan lagi kepada si penanya. Kalau memang latihan Anda itu bisa memberikan hasil, ya, bisa efektif, efisien bagi tubuh Anda, bahkan ada progresnya dalam 3 bulan gitu ya, silakan dilanjutkan ya. Karena memang apa yang saya kasih itu adalah gambaran secara umum, dan tentunya kalau Anda memiliki coach, Anda bisa berkonsultasi dan programnya bisa lebih dipersonalisasi sehingga bikin latihan Anda itu lebih efektif dan efisien. Dan konsultasi di tempat saya itu santai ya, kayak ngobrol biasa begitu ya. Tentunya saya akan kasih pertanyaan yang akan dijawab sebagai bagian dari assessment.
Dengan assessment itu nanti juga bisa kasih pandangan saya untuk memberikan program dan juga bisa bantu Anda mencapai goal Anda. Oke, silakan klik link in bio di Coach Sandra. Bisa di IG-nya, bisa di IG-nya dan juga bisa di Thread-nya ya. Ini tadi tentang bahasan fitness kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita bahas tentang apa? Mari kita bahas tentang humanity. Kalau saya lihat di TV masih ada gempuran di Gaza ya. Dan paradoksnya semakin Gaza ditempur, semakin banyak simpati yang datang pada Gaza. That's paradox. Semakin Anda ingin eksis, semakin orang-orang tidak menyukai Anda. That's the thing. Dan saya suka sekali dengan komentar-komentar orang-orang ya, sangat kritis sekali. Bagaimana Anda bisa bersantai dalam satu negeri yang Anda tidak disukai banyak orang? Istilahnya kita bangun rumah, tapi nggak ada yang suka sama Anda. Mungkin Anda hanya bertetangga dengan satu rumah mansion yang mewah, sudah itu aja gitu ya. Tapi jika dibanding dengan tetangga-tetangga Anda, menurut saya itu bukan suatu kondisi yang sehat. Kita semua menginginkan hidup yang sehat, kita semua menginginkan hidup yang meningkatkan kualitas hidup kita, baik secara fisik, mental, psikologis gitu ya. Sekarang kalau kita mendirikan rumah, tapi kita tahu kita tidak akan bisa diterima di sana, kita tahu kita akan dibenci, kita tahu kita akan selalu mendapatkan stigma yang buruk di internasional. What's the point? Apa artinya kita punya rumah, bahkan kita tinggal di resort mewah, tapi begitu kita keluar rumah banyak yang gak suka sama kita gitu. Kita selalu dipandang culas, kita dibenci begitu. What's the point? Even kita punya teman-teman ya, perkumpulan-perkumpulan hanya orang-orang tertentu saja, tapi ketika kita menginjak tanah, bumi tidak menyukai Anda. What's the point? What's the point? Ya, solusinya adalah Anda harus menginjak bumi lagi, Anda harus hidup di bumi lagi, Anda tidak hidup di dalam bayangan Anda gitu ya. Anda tidak bisa hidup tenang kalau Anda tidak ingin memperbaiki diri. Siapapun dia ya. Saya ngobrol dengan siapapun saat ini yang sedang mendengarkan saya, Anda tidak akan bisa mendapatkan kehidupan damai yang Anda inginkan jika Anda tidak menyembuhkan diri Anda sendiri dulu. Inner child Anda yang terluka harus Anda sembuhkan dulu, baru Anda bisa mengharapkan hidup damai di dunia ini. Anda mungkin pengen punya negara yang damai, sejahtera, tapi dibangun di atas penderitaan bangsa lain. Mungkin dipikirkan lagi. Dan berita terakhir saya baca dan saya dengar, saya lihat, saya tonton bahwa at the end of the day, genosida ini ternyata lebih untuk kepentingan pengembang ya. Lebih untuk kepentingan real estate. At the end of the day, it's not about religion, it's not about something holy, it's not about sesuatu yang suci, tapi ternyata lebih untuk pengembang, lebih untuk real estate, lebih untuk developer seperti itu ya. Terus apa yang akan terjadi jika memang itu terwujud? Saya yakin Anda tidak akan bisa tenang di sana. Anda berenang, Anda akan selalu dihantui oleh wajah-wajah anak-anak kecil Gaza. Anda tidur, Anda akan dihantui oleh penampakan-penampakan kuburan yang sedang Anda kasih fondasi itu ya. Come on. Pada akhirnya istana yang Anda bangun itu akan menjadi kuburan massal yang tidak bisa Anda tinggali. Dan uang yang Anda hambur-hamburkan ternyata sia-sia. Itu yang terjadi jika Anda mencoba mengakali atau berbuat makar di muka bumi ini. Untuk film so far saya belum nonton film secara penuh ya. Palingan saya dengerin streaming. Yang lagi saya simak sekarang ini podcast Malam Kliwon. Kemudian juga Saka Hayang di YouTube ya. Untuk Spotify saya masih melihat apakah benar dia terafiliasi dengan Israel. Benar nggak Spotify? Coba dikasih statementnya ya, karena memang sentimen terhadap boykot ini semakin tinggi dan sebagai rakyat yang cinta damai, mungkin perlawanannya dengan melakukan boykot mengurangi
kucuran dana kepada negeri genocide agar tidak makin banyak duit yang mereka terima untuk melakukan genosida dan upaya tone deaf yang mereka lakukan terhadap suara internasional. Dan untuk boykot sendiri saat ini dalam hal make up dan juga kosmetik, skincare, saya memang sudah mulai beralih ya ke produk lokal ya sekarang ya. Dan sekarang memang sedikit-sedikit saya mulai googling apakah produk ini terafiliasi dengan Zionis ataukah tidak gitu ya. Apakah terafiliasi dengan Israel atau tidak. Kalau tidak saya akan pakai ya, seperti yang dilakukan oleh warga dunia, perlawanan mereka secara damai terhadap upaya memerangi genosida di muka bumi ini ya. Oke, bagaimana perkembangan terakhir dengan di Indonesia? Saya baca bahwa kepolisian akan membentuk tim reformasi yang nanti akan mengadakan perbaikan dalam pelayanan publik terutama ya. Ya kita lihat saja, kita tunggu saja walaupun memang publik tidak terlalu percaya. Yaitu adalah saat Anda untuk membuktikan pada khalayak bahwa tim reformasi ini tidak hanya sekedar lip service aja gitu ya, tapi memang murni gerakan untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri, sekaligus meningkatkan pelayanan publik sehingga kepolisian benar-benar jadi mitra bagi masyarakat, mengharapkan keamanan terutama gitu ya. Semoga nanti memang seperti yang diharapkan dan tidak ada lagi manipulasi di dalamnya untuk menservis atau melayani segolongan orang-orang tertentu saja atau bahkan segolongan oligarki yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa berpihak pada rakyat gitu. Oke, sampai saat ini kita sampai di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu ya. Sekarang cuacanya udah mulai panas. Kita akan ketemu lagi next session. Thank you for watching. See you. Spirit lead me where my trust without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Thank you so much, thank you so much. I'm reading text today because aku baru bisa ini ya, okay? Thank you, it's very hard working. Thank you so much. Oke, kita menuju pulang ya. Thank you.